Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan membuat iCloud, Google Drive, Hosting, NVR CCTV, AI Station, Office Tools yang bisa diakses bersama gratis selama lama-lamanya, Pak. Dengan penyimpanan yang unlimited. Kalau habis tinggal tambah hard disk. Dengan NAS dari Synology DS225 Plus. Saya tidak melebih-lebihkan ya, fiturnya memang banyak NAS-nya Synology ini. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu NAS atau Network Attached Storage, intinya ini adalah penyimpanan. Di dunia ini semuanya itu disimpan, Pak. Biasanya Anda menyimpan file penting yang takut hilang di mana? Google Drive. Di data centernya Google, data Anda disimpan di mana? Drive. Anda punya iPhone, lalu langganan iCloud, file Anda disimpan di mana? Di Drive. Anda mengakses sebuah website, artikel mereka disimpan di mana? Di Drive juga, Pak. Selama ini Anda mungkin menggunakan Drive ini di PC Anda ya, hanya ketika PC-nya menyala, bisa mengakses datanya. Dengan NAS, Anda bisa mengakses data Anda dimanapun, kapanpun, dan dengan perangkat apapun. Apalagi NAS-nya Synology DS225 Plus ini, Pak. Harganya sangat terjangkau untuk sebuah NAS yang digunakan untuk pemakaian pribadi maupun small medium business. Dan Anda sudah bisa membuat storage yang Anda mau. Oh ya, Pak, kita sudah sering DIY NAS ya. Teman-teman bisa cek di playlist NAS. Tapi tentu tidak akan semenyenangkan ketika kita menggunakan Synology NAS, Pak. Saya tidak pernah beli HP yang storage-nya gede, Pak. Karena filenya saya simpan di Synology. Saya punya website, hosting saya di Synology. Saya ngedit video, filenya nggak ada di PC, Pak. Filenya ada di Synology. Saya ngasih kerjaan ke klien juga lewat Synology. Menyenangkan sekali. Oh ya, di sini saya akan tunjukkan semua fitur-fitur pentingnya Synology di menit-menit berikut. Nanti teman-teman bisa pergi ke menit-menit sesuai kebutuhan teman-teman ya. Sekarang kita akan coba unboxing Synology DS225 Plus. Gas! Paket pembeliannya kita akan dapat NAS DS225 Plus-nya, adaptor, dan 2 buah kabel Ethernet yang mendukung transfer rate data yang tinggi ya, Pak ya. Nggak ada harddisknya yo. Dimana-mana kalau teman-teman beli NAS juga akan dapat harddisk, Pak. Kalau pengen yang langsung built-in dengan harddisk, Synology ada produk satu lagi namanya B-Station Series. Ini dia produknya. Ini sudah ada harddisknya, namun fiturnya tidak akan sekompleks NAS yang kita review, yaitu DS225 Plus. Nanti review B-Station-nya di video yang berikutnya ya. Ini dia NAS-nya Synology DS225 Plus-nya, Wah. Wih, ganteng banget ya. Saya suka sekali bentuknya. Ini sebentar, tak kelopek dulu. Oh, dicabut dulu ininya, baru kita kelopek. Set. Set. Desainnya kekinian dan manis banget, Pak. Kalau kita taruh di meja komputer, cakep banget. Synology DS225 Plus ini menggunakan chipset Intel Celeron J4125. Dia quad-core dengan speed maksimum sampai 2,7 GHz. RAM-nya 2 GB DDR4 non-SSD ya. Dan dia bisa di-upgrade sampai dengan 6 GB. Terus si DS225 Plus ini dia memiliki 2 base ya, atau 2 slot harddisk. Harddisknya juga mendukung 3,5 inch yang gede kayak gini, atau 2,5 inch yang seperti ini. Ini SATA ya teman-teman. Itu bisa menggunakan harddisk atau bisa menggunakan SSD, sama saja dia bisa membacanya dengan baik. Yang menyenangkan dari Synology DS225 Plus ini teman-teman, dia sudah mengupgrade Ethernet-nya menjadi 2,5 GBE. Jadi Anda akan memiliki 2 buah port Ethernet, yang satu 2,5 gig atau 2500 megabit per second, dan yang satu 1G. Ini kalau misalkan teman-teman kalau switch-nya tidak mendukung perangkat 2,5G, bisa membonding LAN-nya ya. Dia juga memiliki 1 buah USB 3.2 Gen 1, dan konsumsi dayanya, Pak, ketika Synology NAS ini tidak diakses, itu 6 watt saja. Dan kalau misalkan kita akses filenya dan harddisknya berjalan atau tidak hibernation, itu dia bisa sampai 16,98 watt atau sekitar 17 watt. Cukup kecil untuk sebuah NAS dengan spek yang sangat
mumpuni. Powerful NAS Synology DS22 Plus ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan setup dan konfigurasi Synology DS225 Plus ini teman-teman. Dan untuk men-setupnya, pertama-tama kita tinggal masukkan harddisknya saja. Di sini saya menggunakan harddisk dari Synology juga. Ya, sebenarnya bisa harddisk apapun untuk NAS ini, tetapi Synology sudah merancang harddisk khusus NAS. Dan ini sudah saya buktikan karena NAS saya yang Synology itu 2 tahun tidak mati, Pak. Dan harddisknya masih bekerja dengan sangat-sangat baik. Di sini saya menggunakan storage 4 TB ya. Saya punya 2 sebenarnya. Nah, ini sama-sama 4 TB. Nanti kita akan coba masukkan dua-duanya. Nah, untuk memasukkan harddisknya, teman-teman tinggal buka cover depannya, tidak magnetik, dia cuma terselip kayak karet begitu. Dan ini ada 2 bias, teman-teman bisa mau pakai bias 1, bias 2, terserah Pak ya. Di sini sih saya pakai bias yang 1, ada titiknya 1 ini. Kita tarik aja. Nah, seperti ini biasnya. Pengunciannya enak sekali. Pengunciannya ada di sini nih. Tinggal ditarik. Wah, ini juga tinggal tarik. Nah, seperti ini, beres. Sekarang kita tinggal masukkan harddisknya. Ini harddisk Synology. Oke. Nanti dia akan otomatis terkunci Pak harddisknya. Set. Oke. Ini langsung terkunci harddisknya. Dan kita tinggal masukkan ke biasnya. Oke, sudah. Kemudian kita klip lagi. Dan sebelum kita nyalakan, kita akan menancapkan dulu kabel Ethernet yang ada di belakang sini. Ada 2,5 GBE Ethernet dan 1 GB Ethernet. Teman-teman boleh pilih yang mana terserah, tapi di sini saya pilih primernya yang 2,5 GBE. Ini bawaan dari Synology ya, sudah disertakan. Ini saya yang 1 aja. Kemudian ujung kabel Ethernetnya kita tinggal masukkan ke Ethernet router ISP kita. Pastikan sudah mengalirkan internet dengan baik. Kita tinggal masukkan adapternya dan nyalakan. Oke, teman-teman, sekarang kita akan setup Synology DS225 ya, konfigurasi basicnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi ini laptop saya sudah terhubung ke lokal router ISP di rumah saya dan Synology-nya sudah tertancap di router ISP-nya ya. Dan nah ini sudah terhubung ke nama WiFi-nya Rumah Nanang MRK ya, sama seperti Synology ini berada. Untuk menemukan Synology itu sangat mudah. Kalau misalkan kita buat NAS sendiri kan kita harus mencari IP address-nya satu-satu di router ISP-nya. Nah, di Synology itu tidak perlu. Kita tinggal buka saja browser. Nah, di sini tulis saja find.synology.com. Seperti ini. Enter. Nanti dia akan langsung mencari NAS Synology di jaringan network kita, Pak. Kita tunggu ya. Searching for Synology device. Ini ada satu buah Synology NAS not installed DS225 Plus. Langsung ketemu. IP-nya 1.19. Kalau kita mau konfigurasi tinggal klik aja di sini, lalu connect. Lalu I have read, kemudian next. Nah, ini dia akan langsung melakukan proses konfigurasi setup basic. Setup your Synology DS225 Plus now. Nah, ini ada fotonya, bentuknya sama ya, sama. Kita tinggal install. Automatic download and install. Jadi, teman-teman mau menggunakan DSM atau Disk Station Manager-nya Synology yang versi berapa, ini bisa kita set. Tapi, saya sarankan untuk yang paling baru saja, kita next. Nah, ini kita I understand, continue. Nah, ini DS225 Plus, kita tulis saja modelnya. DS225 Plus. Kita delete. Jadi ini untuk men-swipe semua data yang ada di harddisknya. Kalau misalkan harddisknya sudah pernah tertancap di perangkat non-Synology. Kalau misalkan harddisk teman-teman baru, benar-benar baru, harusnya nggak ada konfigurasi seperti ini ya. Oke teman-teman, di sini langsung ada tulisannya Welcome to DSM Disk Station Manager 7.3 DSM terbaru sekarang ketika video ini dibuat ya. Kita tinggal start device name, teman-teman mau namanya apa? DS255 MRK. Administrator account-nya misalkan teman-teman Nanang MRK, sampel aja. Passwordnya contoh ya. Oke. Jangan lupa di allow. Oke, jadi ini terserah teman-teman. Silakan sesuaikan dengan keinginan Anda. Kita next. Oke, kita langsung auto update DSM-nya. Kita next aja. Kemudian secure sign in service. Teman-teman bisa skip atau create. Ini untuk melakukan aktivasi create ya. Oh, Synology account ya teman-teman. Jadi saya login ke Synology account, teman-teman bisa login by Google ya. Dan di sini access your Synology NAS from anywhere. Ini namanya fiturnya Synology namanya Quick Connect 2 ya. Nah, berikutnya kita disuruh mengisi Quick Connect. Quick Connect ini adalah nama atau pengalamatan khusus
produk-produknya Synology, jadi semacam VPN gitu, biar supaya nanti NAS kita bisa diakses dari manapun lewat Quick Connect-nya Synology ini. Nah, di sini teman-teman bisa namanya aja terserah, misalkan DS255MRK. Gini ya, kita coba submit. Nanti kalau misalkan namanya sudah digunakan, berarti dia tidak bisa begitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa akses Quick Connect ini ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak di jaringan yang sama, teman-teman bisa akses NAS-nya melalui Quick Connect ini. Nanti kita contohkan. Kita kita submit. Nah, ini sudah selesai. Kita coba login ya. Masuk username apa tadi, Nanang MRK. Lalu kita masukkan password. Dan ini kita sudah masuk Synology-nya. Nah, diakses dari DS55MRK SG3 Quick Connect 2. Ini adalah pengalamatan dari Quick Connect 2. Jadi ini bisa diakses siapapun, dimanapun ya teman-teman. Di jaringan apapun. Ini kalau misalkan kita mau akses NAS kita pakai Quick Connect 2. Kalau mau lokal ya lebih cepat. Teman-teman tinggal akses aja si IP-nya Synology tadi. 192.168.1.19. Port itu .2. Kalau kita mau membuka DSM, portnya 5000 atau 5001 Pak, HTTP atau HTTPS-nya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini tinggal lanjutkan. Nah, login tuh seperti ini, gampang sekali. Dan pertama-tama ketika teman-teman membuka DSM akan disuruh menginstalasi beberapa package yang penting dari Synology, yaitu Synology Drive, Synology Office, dan Synology Photo. Saya sarankan untuk Anda menginstal 3 aplikasi ini. Jadi silakan diinstal now aja, karena ini adalah aplikasi-aplikasi yang penting sekali untuk Synology, untuk Anda merasakan experience NAS premium dengan harga yang terjangkau, Pak. Anda akan punya iCloud, Anda akan punya Google Drive dengan 3 tools tadi atau 3 package tadi. Nah, ini kita disuruh enable 2 factor authentication. Saya sarankan juga teman-teman menyalakan fitur ini karena beberapa waktu yang lalu ada yang mengaku bahwa datanya hilang atau NAS-nya dihack dan NAS-nya Synology. Kenapa itu bisa terjadi? Karena salah satunya dia tidak menghidupkan semua konfigurasi yang berkaitan dengan security-nya. Jadi security-nya teman-teman bisa nyalakan semuanya ya teman-teman. Ini termasuk two factor authentication-nya saya enable. Nah, ini ada beberapa metode. Di sini saya pilih metode yang paling mudah saja, saya apply. Oke. Ada beberapa metode, ada approve sign dan hardware security key. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk harus meng-approve dari perangkat yang teman-teman tentukan atau pakai hardware security, dipakai USB dan lain macam sebagainya. Kalau misalkan teman-teman mau lebih secure, saya lebih suka yang approve. Kemudian ini kasih password DSM-nya. Oke, kita next. Dan ini kita disuruh mendownload aplikasinya Synology untuk authentication app ya. Teman-teman bisa pakai perangkat yang teman-teman inginkan. Di sini saya punya HP kebetulan. Nah, di sini saya tinggal scan QR ini untuk mendownload. Nah, ini dia softwarenya. Namanya Synology Secure Sign In. Bacanya apa sih? Pokoknya ini ya. Kita install. Oke, kita buka. Di sini kita accept. Next, add, allow kamera akses saat aplikasi digunakan. Nah, ini kita teman-teman tinggal close, kita next ya coba. Nah, ini ada QR code, teman-teman tinggal scan aja QR code-nya. Beres. Bentar, dia sedang mengautentifikasi. Di sini sudah terdeteksi Z Fold 7 milik Nanang. Oke ya, kita finish. Dan nanti kalau misalkan kita login, kita harus diizinkan oleh perangkat yang sudah men-scan QR tadi. Nah, di sini saya coba contohkan ya. Aku akan logout dulu. Saya akan coba login. Nah, dia akan langsung meminta approve dari perangkat kita. Dan di sini juga sudah ada notifikasinya tentunya. Nah, tuh, approve. Tada, masuk. Sangat secure. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau masuk ke NAS kita, kita pasti tahu, Pak. Aman sekali ini. Nah, sebelum memulai setup yang rumit-rumit dan kita akan coba semua fitur-fitur yang penting, pertama-tama kita harus create storage pool and volume, teman-teman. Jadi hard disknya harus kita partisi dulu. Di sini sudah ada create storage pool and volume, langsung ada di menu pertamanya. Kalau enggak, teman-teman bisa cari di control panel ya. Ini kita tinggal create now. Oke, dia akan langsung membuka storage manager. Ini kita tinggal start saja. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi, ada write type. Jadi write type-nya ini semacam format
yang didukung oleh Synology. Jadi ada beberapa pilihan di sini, ada SHR, Basic, dan GBOD. Untuk SHR ini adalah Synology Hybrid Write ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 2 hard disk, nanti hard disk tersebut akan digabungkan di pool storage yang sama. Terus dia memberikan redundancy, jika satu hard disk rusak, maka hard disk yang satu akan bisa membackup ya. Dan hard disknya bisa digabungkan meskipun kapasitasnya berbeda. Ini sangat saya rekomendasikan kalau misalkan teman-teman pemula, dan saya selalu pakai yang SHR ini, Synology Hybrid Router, karena ini fiturnya Synology yang wajib kita pakai. Kalau teman-teman sudah expert atau terbiasa dengan perangkat NAS, teman-teman juga bisa memilih Basic. Basic ini untuk dedicate untuk single hard disk. Jadi setiap hard disk dia akan berdiri sendiri dan tidak ada penggabungan hard disk. Performanya bergantung dengan satu hard disk tersebut. Dan kalau misalkan kita menggunakan 2 hard disk, konsekuensinya kalau hard disk satu rusak, hard disk satu tidak ada backup datanya. Kemudian yang GBOD ini teman-teman, atau just a bunch of disk. Ini kalau misalkan teman-teman sebelumnya sudah main Linux, dia bisa menggabungkan 2 atau beberapa hard disk menjadi satu volume, tetapi dia tidak memiliki perlindungan data kalau di Synology ya Pak ya. Dan semua kapasitas hard disk bisa dipakai secara penuh. Kekurangannya kalau misalkan hard disk satunya rusak, hard disk yang lain tidak bisa membackup datanya secara otomatis. Jadi saya sarankan untuk teman-teman memakai SHR saja. Ini saya pakai SHR, kita next. Dan ini sudah terbaca, saya punya satu hard disk ya di sini. Kita next. Kemudian saya pakai match, next. Nah, di sini juga ada beberapa tipe file system, ada BTRFS atau ext4. Saya sarankan untuk teman-teman memakai BTRFS saja yang direkomendasikan. Kemudian kita next, kita apply, kita oke, dan dia akan langsung mempartisi hard disk kita sesuai dengan yang kita konfigurasi. Kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, jika sudah, nanti dia akan langsung ke storage pool seperti ini. Teman-teman bisa lihat hard disknya seperti apa ya, statusnya, kesehatan hard disk dan lain macam sebagainya. Teman-teman juga bisa melihat CPU, RAM dan lain macam sebagainya di sini statistiknya. Oke, untuk pertama-tama biasanya saya akan konfigurasi di Synology ini, saya close dulu aja ini. Nah, untuk pertama-tama biasanya saya akan konfigurasi IP address-nya. Kenapa saya konfigurasi IP address-nya? Karena router bawaan ISP itu biasanya IP address-nya dynamic. Jadi kalau misalkan sudah 5 hari atau beberapa waktu yang sudah ditentukan, nanti IP-nya akan berganti begitu. Nah, saya nggak pengen seperti itu. Saya pengen Synology-nya statik supaya nanti bisa memudahkan ketika kita menggunakan tools-tools yang ada di Synology. Caranya seperti apa? Menstatikkan IP address-nya. Teman-teman tinggal ke control panel, kemudian di sini ada menu network. Klik saja di network interface, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada DHCP. DHCP itu artinya IP ini yang diterima Synology ini adalah IP yang diberikan secara otomatis melalui router ISP, dan ini akan selalu berganti-ganti, akan sangat menyulitkan. Nah, di sini saya mau statikkan saja IP address-nya. Jadi cara menstatikkan IP address-nya gimana? Saya akan statikan ke 1.19 ya, sama dengan IP ini yang diberikan otomatis dari ISP. Saya tinggal edit aja Pak, klik. Nah, kemudian use manual configuration. Nah, teman-teman bisa 192.168.1.19. Kita tulis saja lagi IP yang tadi yang diberikan otomatis oleh ISP-nya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau IP ini, mau IP tertentu, bisa tinggal satu segmenkan saja dengan router ISP-nya. Kalau misalkan teman-teman nggak paham cara membuat IP address satu segmen, silakan nonton video yang ini. Sudah saya jelaskan semuanya. Ini sudah benar semua. Kita oke. Sudah static IP di 1.19. Jadi kalau misalkan kita akses 192.168.1.19 port 5001, nanti dia akan otomatis masuk ke halaman login Synology. Next, konfigurasi dasar berikutnya adalah ketika Synology ini mati listriknya. Jadi kalau misalkan adaptornya kita cabut atau listrik PLN mati, bawaan default pabriknya dia itu tidak akan menyala secara otomatis. Padahal kita butuh NAS-nya Synology ini menyala 24 jam. Jadi kalau misalkan kita ingin mengakses data, itu kita nggak usah menyalakan ini, tancapkan adaptor dan macam sebagainya. Tidak usah ya, kita akan membuat si Synology NAS ini nyala otomatis ketika PLN mati dan nyala. Oke ya.
Caranya seperti apa? Kita tinggal ke control panel lagi, teman-teman. Kemudian di sini ada hardware and power. Di hardware and power, teman-teman ada power recovery. Ini tinggal restart automatically when power supply issue is fixed. Jadi kalau misalkan PLN mati, nyala, dia akan nyala otomatis. Semudah itu. Ini ada pilihan lain sebenarnya, wake online. Kalau misalkan teman-teman sudah expert, bisa menyalakan Synology ini saat dibutuhkan dengan wake online, dengan script tertentu lah ya. Ini saya restart aja, kita apply. Oke, sudah ter-apply. Jadi kalau ini listriknya mati, kita nggak usah mencet tombol power, Synology-nya akan nyala secara otomatis ya Pak ya. Konfigurasi berikutnya kita akan membuat role. Apa itu role? Jadi kalau misalkan Synology NAS ini tidak hanya kita gunakan untuk pribadi kita sendiri, tetapi kita punya pegawai, keluarga yang mau mengakses NAS ini, kita bisa berikan dia role tertentu untuk dia mengakses NAS kita. Jadi folder mana yang dibatasi, mana yang boleh dibuka, dan lain macam sebagainya itu kita bisa tentukan di Synology. Caranya seperti apa? Caranya tinggal ke control panel lagi, Pak. Di control panel di sini ada user and group. Kita klik saja. Nah, sudah ada default user ya, teman-teman. Ada admin, gues, dan juga Nanang MRK. Nanang MRK ini termasuk role admin, administrator role ya. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan role lagi, misalkan saya punya editor ya, seperti ini. Description-nya boleh diisi, emailnya boleh diisi, boleh tidak, passwordnya silakan diisi, dan di sini kita tinggal next. Nah, ini dia termasuk role apa teman-teman, dan role-nya nanti bisa kita custom ya. Ini ada administrator. Administrator artinya tidak punya batasan apapun, jadi dia bisa mengakses semua termasuk konfigurasi NAS ini. Tapi kalau user, dia akan diberikan satu folder sendiri dan tidak bisa mengakses konfigurasi NAS ini. Nah, biasanya saya akan kasih ke role user saja. Kita next. Kemudian ini dia bisa mengakses homes admin atau tidak. Di sini saya tidak berikan akses untuk dia. Dan kalau mau melimitasi bandwidth internetnya atau bandwidth akses ke Synology-nya, teman-teman bisa kasih akses misalkan hanya 10 Mbps saja, kecepatannya kita batasi. Jadi kecepatan untuk membaca filenya kita bisa batasi juga dari Synology. Tapi di sini saya tidak batasi. Kita next saja. Nah, di sini kita bisa mengatur application permission-nya. Synology Drive saya allow, Synology Photo saya allow, kemudian DSM juga saya allow, SMB juga saya allow. Nah, paling ini toh yang penting. Universal Search boleh. Ini saya allow 1, 2, 3, 4. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri, nanti dicoba-coba sesuai kreativitas ya. Ini saya next, dan done. Oke, sudah ada role baru namanya editor. Ya, coba ini saya buka jendela lagi, saya akses. Nah, ini saya coba akses NAS-nya, kita coba editor. Passwordnya seperti ini, kita masukkan passwordnya, dan teman-teman bisa lihat dia bisa mengakses DSM dan tidak ada konfigurasi di sini atau control panel. Jadi dia cuma punya Synology Photo, Synology Drive, dan File Station saja. Ya teman-teman, nanti bisa disesuaikan. Ya, menu ini tidak selengkap menu administrator ya. Kalau administrator kan terbuka semuanya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini bisa terbuka semua. Oke, next kita akan membuat folder share dan memountingkannya ke PC secara otomatis ya, teman-teman. Nanti kita akan membuat share folder. Jadi kita tidak usah menambahkan hard disk di laptop kita atau di perangkat-perangkat kita, di HP-HP kita. Tetapi kita akan langsung memountingkannya di file explorer yang ada di Windows. Kita coba ya. Kita akan membuat folder share dulu. Kita masuk ke user administrator ya teman-teman, File Station. Nah, di File Station ini kita got it, teman-teman. Jadi setiap user nanti dia akan punya home sendiri dan akan ada homes. Dan di sini teman-teman bisa membuat folder sesuai keinginan Anda. Misalkan create share folder, mau buat folder contohnya video. Kita next. Nah, ini mau yang diberi akses siapa saja. Ini editor mau kita set apa, read and write boleh, atau read only juga boleh. Admin bisa read and write. Kita apply. Dan ini sudah ada share folder satu lagi, video namanya. Kalau misalkan teman-teman mau taruh di home juga boleh. Teman-teman tinggal create folder aja. Nanti dia akan membuat folder baru di sini begitu ya. Di sini saya contohkan, kita akan coba memasukkan file ya ke sini. Kita masukkan file ini coba. Di video tinggal drag and drop aja ya, kita overwrite. Oke, dan ini sudah ada filenya, jalan sehat, kita coba klik.
Nah, ini bisa kita putar nanti. Kita coba lihat di sisi editor. Nah, ini ada video. Editor juga bisa melihat ya, teman-teman. Oke, mantap ya. Sekarang kita akan coba akses SMB-nya atau akses direktorinya di File Explorer. Caranya seperti apa? Teman-teman tinggal pastikan dulu kembali ke menu administrator. Kita close, ini close. Teman-teman bisa ke control panel. Kita ke file service, SMB settingnya sudah allow, dan kalau misalkan teman-teman mau mengakses ya ini aksesnya. PC Windows Explorer tinggal ini aja kita copy. Ini pastikan sudah menyala ya, di apply. Nah, ini kan sudah menyala SMB-nya secara otomatis. Nah, ini kita tinggal ke Windows Explorer saya. Teman-teman bisa ke bagian network. Nah, klik di network ini. Kita tinggal paste di atas ini, Ctrl V. Kita enter, teman-teman akan disuruh masuk. Saya masuk menggunakan administrator ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada foldernya ya. Isinya sama persis seperti yang ada di file station. Nah, misalkan saya mau memontingkan folder directory video ini ke PC saya supaya ini bisa menjadi semacam directory seperti ini ya. Jadi dia ada local disk di local disk apa, dan ini isinya adalah video yang ada di file Synology-nya. Teman-teman tinggal klik aja, ini jangan set. Ini bisa diputar. Ini Synology ya. Jadi lewat jaringan WiFi. Oke? Nah, ini sekarang saya mau mountingkan supaya jadi local disk CDEF. Jadi local disk F ya. Contohnya di folder video ini saya mau jadikan local disk F. Teman-teman tinggal klik aja di atas, copy ya. Pad ini di copy saja. Lalu pergi ke disk PC, klik kanan, dan kemudian kita map network drive. Misalkan di sini drive-nya saya namai F ya. Foldernya kita paste saja padnya, kemudian finish. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia sudah termounting menjadi disk F. Jadi kalau misalkan kita close file explorer-nya, kemudian kita buka lagi file explorer-nya, nanti dia akan langsung otomatis termounting di sini. Ya, otomatis login juga. Nah, itu kan di Windows. Sekarang kita akan coba di MacBook ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba di macOS ya. Kalau misalkan teman-teman pakai MacBook atau iMac, nah ini sudah ada juga SMB DS255MRK, ini tinggal disalin aja ya. Kalau yang ini. Nah, kita ke desktop saja, desktop macOS. Kita buka, di sebelah sini ada buka. Hubungkan ke server. Kemudian di sini kita Ctrl V aja, langsung enter. Nah, kita hubungkan. Ini sudah ada. Mau masuk ke yang mana boleh. Nah, kalau kita buka Finder di Mac, ini di lokasi di jaringan di atasnya akan langsung muncul DSM kita. Nah, video dan lain macam sebagainya. Wah, lama banget aku ragu MacBook ya, kagum. Nah, ini kita lihat video jalan sehat yang tadi sudah kita masukkan ya. Jalan. Nah, ini bisa teman-teman, itu di MacBook. Sekarang kita akan coba di HP Android. Sekarang bagaimana cara untuk mengakses filenya melalui SMB? Cara mudah sekali, Pak. Nah, ini kebetulan saya pakai Samsung. Di Samsung sudah mendukung yang namanya penyimpanan jaringan. Nah, di sini tinggal tambahkan penyimpanan. Teman-teman bisa pakai FTP, CSFTP, dan macam sebagainya. Di sini saya pakai ini. Nah, ini nanti akan mencari secara otomatis di netbooknya. Nah, muncul toh. Ini teman-teman bisa lihat DS225MRK. Ada dua sama. Ini karena bonding. Saya pakai yang ini. Nama penggunanya saya login. Nah, ini sudah masuk teman-teman, ada video, homes, dan homes. Ini semua bisa kita akses ya, file stationnya. Dan kalau misalkan teman-teman file explorer bawaan HP-nya tidak mendukung seperti ini, teman-teman bisa download yang namanya CX File Explorer. Nah, di sini biasanya saya pakai itu sih, tinggal dibuka aja. Nanti dia ada lokal, perpustakaan, dan jaringan. Pilih jaringan aja, tambahkan lokasi baru. Kemudian pilih remote, SMB. Contohnya misalkan teman-teman masukkan apa, nama hostnya aja. Nama hostnya tadi kan DS255MRK ya. Dan bisa ya. Masuk teman-teman, ini jalan sehat. Oh, terputar dengan baik dan sangat kencang ya, karena ini WiFi 5 AC. Nah, saya juga bisa menambahkan file video di sini. Oke, kita tambahkan file ini. Coba kita masukkan CX File Explorer. Masukkan di sini, masukkan ke video, kita simpan di sini. Nah, di sini filenya sudah tersimpan ya. Coba, ini ada file baru video, nanti kita coba lihat di user yang lain. Sekarang kita akan coba di iPhone. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba membuka SMB-nya di iPhone ya. Caranya gampang sekali kalau di iPhone, teman-teman tinggal sambungkan saja ke satu local network dengan Synology kita. Kemudian kita bisa buka filenya iPhone. Kemudian di file ini teman-teman bisa klik titik 3 atas kanan, hubungkan ke server.
tinggal tulis aja smb.2// IP address dari Synology atau hostnya. Di sini saya coba IP address saja ya, 192.1.1.19. Ini yang sudah statik tadi, kita nama penggunanya, Nanang MRK, passwordnya, kita checklist. Sudah, dan ini dia videonya. Kita coba lihat, bisa lihat. Set, nggak ada delay ya. Oh. Anjay, keren. Dan ini juga langsung termounting Pak di sini. Coba lihat. Nah, ini bersama 1.19, klik aja nanti dia akan langsung termounting si file stationnya Synology. Oke, next kita akan bahas Synology Photo. Ini yang paling saya suka Pak. Synology Photo ini mirip, bekerja seperti Google Photo atau iCloud di teman-teman yang pakai iOS, dan ini sangat menyenangkan. Nah, ini sudah kita install tadi ya di awal bersama Synology Drive dan admin console Synology Photo. Ini kita buka dan ini ada welcome, kita tinggal start now. Ini sudah siap untuk dipakai. Nah, cara memakainya seperti apa? Cara memakainya teman-teman tinggal download aja di perangkat teman-teman. Di sini kan saya punya HP Android nih. Teman-teman tinggal download aja di Play Store Synology. Nah, ini semuanya softwarenya Synology. Ini namanya Synology Photo. Yang ini klik, kita install, kita buka, accept. Dan teman-teman bisa login dengan Quick Connect to atau IP address. Kalau misalkan lokal, saya sarankan pakai IP address, itu lebih cepat. Tapi kalau mau bisa diakses dimanapun, saya sarankan pakai Quick Connect to. Nah, di Quick Connect to ini teman-teman bisa lihat lagi di DS-nya, control panel, external access. Nah, Quick Connect to-nya ya ini, DS255MRK. Coba ya, account-nya saya mau masuk sebagai admin, Nanang MRK. Kemudian kita masuk, ini sudah masuk ya teman-teman. Ada enable photo backup, izinkan semua. Di sini ada beberapa menu yang teman-teman bisa pilih di setting. Jadi mau backup new photo only atau scan and backup all photo. Jadi teman-teman bisa membackup semua foto yang ada di galeri atau mau membackup foto-foto yang baru saja. Nah, di sini saya coba backup foto yang baru aja ya. Dan upload settingnya mau teman-teman pakai WiFi only atau mau upload foto only dalam kondisi apapun atau mau semuanya. Teman-teman mau pakai data atau pakai WiFi, yang penting foto Anda terbackup. Nah, di sini saya pilih WiFi only karena kalau misalkan data itu akan menghabiskan kuota, Pak ya. Di sini saya pakai WiFi only, nanti kita akan coba buktikan. Kita down dulu. Nah, ini kan belum ada foto ya. Ini saya akan coba cek Synology Photo. Kita akan coba cek teman-teman. Saya akan foto. Ini saya sudah melakukan foto. Kita coba lihat di Synology Photo sudah masuk secara otomatis. Ya, teman-teman lihat langsung sinkron ya. Dan kalau di galeri saya hapus, ini fotonya saya hapus, saya masih bisa melihatnya di Synology Photo. Oke, di Synology Photo dan di sini saya coba refresh. Teman-teman lihat langsung otomatis sinkron. Seru toh. Jadi kita nggak usah membackup file, mau pilih mana, dia akan otomatis membackup file foto atau video yang baru. Ini saya misalkan video ya, saya coba video. Oke, ini adalah videonya. Oke, teman-teman lihat videonya. Kita coba di galeri bawaan HP saya, sudah ada file videonya, dan kita coba lihat di Synology Photo langsung ada. Ini di Android dan juga di iOS bisa ya. Dia akan otomatis sinkron. Ini akan saya coba buktikan, saya coba pakai data. Oke, 4G teman-teman lihat. Tapi settingannya saya ubah dulu karena di sini kalau WiFi only. Nah, ini saya mau coba ini foto backup complete, kita setting. WiFi only-nya saya matikan. Nah, ini sudah pakai data ya teman-teman. Saya akan coba moto lagi. Kita foto ini. Ini saya sudah ada foto. Coba kita masukkan kita coba masuk galeri ya. Nah, ini fotonya, dan saya juga akan hapus ini dari galeri. Letak bayi, Pak. Ya, ini dia sedang proses penguploadan. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah mengupload ke Synology. Tetap mengupload ke Synology ya. Melalui Quick Connect, coba saya akan hapus filenya. Kita hapus file ini dari galeri. Pindahkan ke sampah. Filenya masih ada di Synology kita. Dan kalau misalkan kita mau download lagi, ya tinggal download aja. Download. Dia akan otomatis mendownload. Ini pakai data, jadi bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Nah, ini sudah download. Dan kita coba lihat di galeri bawaan saya. Filenya sudah ada lagi. Sama persis seperti Google
foto ya Pak ya. Dan ini setiap role dia akan punya sinologi fotonya sendiri, tidak tercampur-campur. Jadi editor saya bisa punya sinologi foto sendiri, saya bisa punya sinologi foto sendiri. Jadi tidak usah khawatir datanya tercampur-campur. Dan mari kita lihat coba di sini. Ketika kita mengupload di sinologi, nanti file stationnya dia akan langsung otomatis membuat sebuah folder di directory home. Nanti akan ada foto, mobile backup, Samsung Z Fold milik Nanang, dia terbackup dari mana, sama persis directory kita berada coy. Keren. Tuh. Mantap ya, sinologi foto sekarang sudah diupdate menjadi sangat bagus dan keren. Oke teman-teman, berikutnya kita akan coba Synology Drive. Synology Drive ini sama seperti Google Drive ya konsepnya. Jadi teman-teman nanti akan bisa menyimpan file selain foto, video, file-file PDF dan macam sebagainya, juga spreadsheet, ada dokumen bisa kita buat di Synology Drive. Synology punya Office tools-nya sendiri. Kita coba buka saja Synology Drive. Ini sudah terinstall tadi di awal. Nah, seperti ini. Kita coba tim folder ya, get it. Biar bisa diakses semua tim, misalkan manage tim folder, kita coba create kerjaan tim misal, kita coba apply, sudah ada kerjaan tim, bisa diakses. Oke, di kerjaan tim ini saya mau coba membuat spreadsheet contoh. Jadi Synology punya spreadsheet-nya sendiri, Pak. Oh, ini dia di sini, bukan di cloud-nya Google, bukan. Ini di dalam NAS Synology DS225 Plus ini ya. Misalkan Joni 5 cm misalkan. Nah, ini sudah, coba filenya saya namai tinggi badan. Oke, di Synology Drive ini nanti akan ada spreadsheet tinggi badan. Kita coba lihat dengan Synology Drive ya teman-teman. Kita tinggal install saja di Play Store dan di App Store, sama namanya Synology Drive. Sekarang kita coba buka, kita login. Oke, kita tinggal masukkan quick connect to-nya DS255 MRK. Oke, kita coba login. Ini di sesuai role juga bisa ya Pak ya. Oke, kita tinggal gadit dan di sini sudah ada spreadsheet tinggi badan. Kita buka, tada, bisa. Next kita akan lanjut ke package centernya Synology. Nah, di package center ini ada berbagai macam package. Kalau di TSM 7.3 ini dia tidak seperti NAS-NAS yang lain ya Pak ya, Synology sekarang. NAS-NAS yang lain kan softwarenya ada semuanya di package centernya atau di App Store-nya. Nah, kalau di Synology ini hanya yang penting-penting saja. Tuh lihat ya, dia sedikit sekali ya. Ada beberapa beta package. Coba lihat, oke. Nah, beta package-nya ini dulu ada zero tier, sekarang ternyata tidak ada zero tier. Dia hanya ada Tailscale. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat, ini software kebanyakan untuk developer sih, sebenarnya developer website dan lain macam sebagainya. Yang seru lagi sebenarnya ada download station dan juga cloud sync, tapi nanti coba kita buat detail di video yang berikutnya khusus Synology. Di segmen yang ini saya mau mencoba untuk membuat Synology DS225 Plus ini sebagai hosting website saya. Di sini untuk membuat hosting tentunya kita butuh LAMP, Linux, Apache, MySQL dan PHP. Di sini sudah disediakan semua oleh Synology ya Pak ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada Apache, ada Git server, Joomla, MariaDB dan lain macam sebagainya ya. Dan di sini saya mau install Apache dulu. Kita install Apache web servernya. Yes. Oke, Apache servernya sudah terinstall ya, atau ini web server. Bisa pakai Nginx, bisa pakai Apache nanti teman-teman. Nah, di sini untuk database-nya, saya akan menggunakan MariaDB dan juga phpMyAdmin untuk mengontrol database-nya. Di video yang kemarin kan kita cuman web server biasa, web biasa tanpa database. Nah, ini saya akan instalkan yang sekaligus ada database-nya biar teman-teman bisa menggunakan Synology ini sebagai hosting yang menggunakan database-nya. Teman-teman bisa install phpMyAdmin-nya langsung di sini. Dia meminta untuk menginstal PHP. Saya menginstal phpMyAdmin, dia menginstal PHP 8.2 secara otomatis. Oke, ini dia otomatis installing ya. Oke. Ini PHP-nya sudah terinstall, PHP 8.2 dan juga phpMyAdmin. Sekarang kita tinggal database-nya. Di sini ada database itu MariaDB sih. It's okay, nggak apa-apa. Kita pakai MariaDB. Kalau misalkan teman-teman mau database yang lain, bisa install melalui Container Manager. Nah, sekarang Synology itu pakainya si Container Manager ini, keren. Nah, ini untuk password database-nya ya. Oke, portnya biarkan saja seperti itu. Kita next, kita dan nah ini dia sedang menginstal MariaDB. Oke teman-teman, di sini sudah terinstall semuanya.
Apache-nya, MariaDB-nya, kemudian PHP kita pakai 8.2 ya. Mau pakai 8.1 juga boleh. PHP MyAdmin sudah kita install semuanya. Nah, ini coba saya close dulu. Teman-teman bisa buka menu di kiri. Nah, ini sudah terinstall semua dan ada paket terinstall baru. Ini bawaannya Synology yaitu WebStation. Ini adalah layanan WebStation-nya dari Synology. Kalau misalkan teman-teman mau membutuhkan web server di NAS Synology. Nah, saya coba buka PHP MyAdmin-nya dulu. Coba masukkan passwordnya, ROOT. Passwordnya sudah kita set tadi, MariaDB-nya ya. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat PHP MyAdmin-nya sudah bisa dibuka. Kalau misalkan teman-teman buka WebStation, klik WebStation, kita start WebStation-nya teman-teman. Di sini akan ada default server di port 80 atau 443. Teman-teman semuanya bisa link ini. Nanti dia akan your website is not set up yet. Nah, ini 192.168.1.19 port 80 atau port 443 nanti dia akan otomatis seperti ini. Artinya pelayanan web server kita sudah siap untuk digunakan. Synology NAS-nya sudah siap digunakan untuk hosting. Sekarang saya akan mau mencoba menghostingkan inventory web. Kita coba cari aplikasi inventory GitHub yang ada database-nya, teman-teman. Kita coba buka yang ini. Nah, ini sepertinya nggak terlalu ribet ya codingannya. Ada DB-nya juga pakai SQL. Coba mana DB-nya? Ini DB. Nah, pakai SQL. Nah, ini cocok nih. Kita coba download ya dari GitHub codingnya. Mohon maaf ini Mas Akoblus ya. Thank you. Download zip, saya akan download zipnya dulu. Kita save di download. Oke, sekarang sudah ada codingannya ya di download ini inventory master. Nah, inventory master ini bisa kita klik kanan, kemudian kita ekstrak, boleh deh. Oke, ini ya filenya, file inventory master. Teman-teman bisa download di GitHub tadi ya. Sekarang kita buka Synology-nya ya teman-teman. Oke, kita buka Synology-nya ini melalui SMB ya teman-teman. Dan di sini akan muncul sebuah directory baru secara otomatis namanya web. Nah, dan juga web package. Ini untuk config-confignya web package. Ini untuk webnya kita bisa taruh sini nanti. Nah, di sini saya mau coba masukkan directory tadi codingannya inventory free webmaster ini ya. Saya coba copy, saya masukkan di web. Kemudian paste aja di sini. Ini sedang melakukan copy paste ya dari laptop saya ke Synology DS225 Plus. Nah, jadi teman-teman juga bisa melihat di file stationnya di Synology nanti akan otomatis membuat folder directory ya. Di sini web dan juga web package. Sama seperti yang di SMB-nya. Ini kita akses dari SMB-nya. Kita tunggu sampai tercopy secara penuh. Oke teman-teman, ini sudah tercopy inventory-nya ke Synology ya di web. Sekarang saya mau coba membuat web stationnya untuk mendial ke directory ini sebagai home-nya. Caranya teman-teman tinggal close aja di sini dulu. Kita bisa buka di web station, klik. Biasanya sih di Synology sih saya suka membuat script language setting ini sendiri. Ini semacam kayak template PHP gitulah. Ini saya masukkan PHP 8, contohnya PHP 8. Teman-teman bisa ikuti juga gak apa-apa ini. Kemudian case-nya saya nyalakan, Xdebug-nya nyalakan, display error juga saya nyalakan biar kalau misalkan teman-teman mau mengecek errornya nanti bisa kita cek gitu. Nah, ini adalah extension-nya. Kalau misalkan program teman-teman menggunakan code Igniter atau mungkin Laravel atau mungkin Node.js dan macam sebagainya, itu PHP extension-nya kita harus nyalakan semua aja ya. Ini ono anane package tak nyala ge, Pak. Kita next, create. Oke, ini sudah ada PHP 8 ya. Ini adalah profile yang sudah kita buat. Ini default. Oke. Berikutnya kita tinggal ke web service-nya. Di web service-nya ini sudah ada 2 default ya. Ada PHP MyAdmin dan juga default service. Kita tinggal bikin supaya folder root-nya mengarah ke sini ya, supaya index.php-nya bisa terdial, root directory-nya mengarah ke inventory free master ini. Caranya seperti apa? Kita tinggal create di sini, kemudian pilih native script language website. Teman-teman tinggal pilih service-nya pakai PHP 8, template-nya bisa pakai template kita tadi, PHP 8. Kita next, kemudian name-nya, misalkan kita namanya inventory. Seperti ini. Description-nya bisa diisi inventory. Samakan saja. Dokumen root-nya, teman-teman bisa browse, pilih ke web, kemudian folder inventory free master ya. Ini tersimpan codingan tadi. Kita select. Kemudian mau pakai Nginx atau Apache boleh. Saya sih lebih prefer pakai Nginx saja. Kita next dan create.
Oke, di sini sudah ada PHP inventory normal 8.2 inventory ya. Kemudian kita tinggal ke web portal. Kita mau planning kan website kita terdial di Synology NAS ini dengan port berapa? Nah, di sini port 80443 kan sudah terpakai. Jadi kita bisa create ke web service portal. Nah, di sini servisnya kita pilih inventory, Pak. Karena ini untuk program kita inventory. Portal type-nya kita pakai port base. Jadi kita bisa atur portnya, misalkan 5656. Jadi kalau kita buka 192.168.19 port atau .25656 akan terbuka website inventory yang sudah kita download dari GitHub tadi. Kalau aksesnya saya enable aja, kita create dulu. Oke, sudah inventory. Coba kita link. Nah, bisa terbuka tuh. Nah, sekarang kalau kita login menggunakan admin, enter, ini tidak bisa ya, karena database-nya belum kita pointing. Ini username-nya di sini tertulis admin, Pak. Saya baca dari sini. Nah, ini belum diizinkan karena database-nya belum kita setting. Oke, nah sekarang saya mau upload database-nya terlebih dahulu. Cara upload database-nya seperti apa? Di sini saya masuk ke PHP My Admin, kita masuk login. Root passwordnya sudah kita set tadi ketika kita instalasi. Nah, ini sudah masuk. Kita tinggal import saja. Misalkan di sini kita baru, kita namai database-nya inventory dan kita pilih UTF-MB 4 General C. Biasanya sih pakai yang itu. Nah, ini kita buat. Sekarang sudah ada database-nya, di kiri namanya inventory. Kita tinggal import saja database yang sudah disertakan di dalam codingannya. Teman-teman bisa pergi ke file yang sudah di-download tadi, inventory ini. Nah, ini ada di B. Nah, ini inventory-nya ada di sini, SQL-nya. Kita open database-nya, kita import. Kita tunggu sampai proses importnya berhasil ya, teman-teman. Oke, ini sudah terimpor. Sekarang kita tinggal ubah connection-nya. Jadi cara mengubah connection-nya, teman-teman tinggal pergi saja ke sini lagi ya, ke SMB, ke web, inventory free master. Teman-teman silahkan masuk ke con. Nah, ini adalah connection-nya, codingan untuk connection-nya, kita tinggal buka saja. Ini tidak boleh salah. Ini silahkan di set ya, teman-teman. Ini tidak boleh salah. Harus sesuai dengan settingan kita. Di bhostnya biarkan localhost, username-nya adalah username masuk PHP My Admin-nya. Jadi teman-teman, username yang ini, root, passwordnya Anda set apa tadi. Silakan di set ya. Ini root, passwordnya sudah saya set, dan DB name-nya jangan sampai salah. Ini kan inventory harga, DB name kita namanya adalah inventory saja. Jadi ini saya hapus inventory seperti ini. Silahkan file save. Dan sekarang kita coba buka di Webstation, web portal. Ini ya, port 5656. Kita coba login admin. Apakah sudah bisa? Bisa. Oke, ini sudah beres ya. Dan ini bisa diakses lokal di network kita. Coba saya akses dari HP 192.168.1.19. Jangan lupa port atau titik 2-nya 5656. Kita masuk. Oh sorry, ini masih belum di jaringan ya. Nah, ini sudah di jaringan. Nah, teman-teman bisa lihat terbuka. Kita coba login admin login. Tada. Bisa terbuka dengan baik ya Pak ya. Jadi kita sudah punya web server atau hosting lokal di Synology DS225 Plus. Sekarang kita akan mencoba untuk mengonline-kannya dengan domain kita. Tapi sebelum kita mengonline-kan dengan domain, teman-teman harus membeli domainnya dulu. Teman-teman bisa membeli domainnya dulu. Bagaimana caranya? Seperti ini. Oke, sekarang kita mau beli domain ya. Teman-teman tinggal ke Domainesia. Biasanya pakai Hostinger, Domainesia, rumah web, terserah. Di sini saya memakai Domainesia dan saya pilih Domainesia ini. Nah, di sini teman-teman silakan kalau belum login dulu, buat akunnya dulu. Di sini saya sudah login ya. Di sini saya mau beli domain. Di sini tersedia domain murah. Teman-teman tinggal ketik aja domain yang teman-teman inginkan. Misalkan Nanang MRK. Nanang MRK seperti ini. Kita cari domain. Di sini akan diperlihatkan domain apa yang tersedia. nanangmrk.com sudah tidak bisa. nanangmrk.exe sudah tidak bisa.
Nah, ini yang tersedia saja example. Nah, di sini saya mau coba nanangmrk.co.id. Saya akan daftarkan domain atau beli bundling langsung dengan hosting juga bisa sebenarnya, tapi karena hostingnya yang mau kita taruh di NAS, jadi saya daftarkan domain saja. Dan di sini teman-teman bisa siklusnya berapa tahun untuk penyewaan domainnya. Di sini saya ambil 1 tahun ya, dan DNS Management record domain gratis ini ya. Hanya ini aja, kita tinggal tambahkan ke troli. Dan ini invoice-nya teman-teman. Teman-teman mau bayar pakai apa? Bisa pakai virtual account dari berbagai macam bank atau ke store Indomaret atau Alfamart ya. Sini saya pakai kris, saya telah membaca, selesai dan bayar. Ini saya payment 1 tahun 329.000 ya. Domain.co.id memang agak mahal. Oke, sudah payment. Oke, kita bisa kembali dan ini kita bisa ke domains, teman-teman. Nah, ini domain kita sudah ada, nanangmrk.co.id. Kita tinggal klik saja, teman-teman. Verifikasi domain Anda. Nah, ini kita disuruh memverifikasi domainnya. Jadi kita buka email kita untuk melakukan verifikasi domain. Kita buka aja emailnya. Oke, ini dia emailnya. Kita disuruh upload dokumen ya, teman-teman. Dan ternyata kalau kita membeli domain sekarang harus menyertakan KTP elektronik, NPWP dan macam sebagainya. Kok ribet ya? Ya sudahlah, kita sertakan ya, teman-teman. Oke, ini domainnya sudah di accept. Kita tinggal pointing domain ini ke Cloudflare. Caranya seperti apa? Kita tinggal tulis saja Cloudflare. Kita login dengan Google aja supaya nggak bingung. Oke. Di sini saya punya 2 domain. Domain terbaru kita nanangmrk.co.id ini belum kita pointingkan ke Cloudflare. Cara mempointingkannya seperti apa? Cara mempointingkannya kita tinggal one word a domain, klik aja. Di sini kita isi domain kita nanangmrk.co.id, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita tinggal continue. Oke, setelah continue nanti kita disuguhkan plan yang mau kita pakai, fitur-fiturnya Cloudflare. Nah, di sini saya selalu pakai yang free untuk project-project yang tidak eksperimental lah ya. Di sini kita pilih yang free saja, Rp0. Ingat, ini free. Gratis, Rp0. Saya sudah melakukan ini bertahun-tahun. Setelah kita pilih free, ada review your DNS record. Kita coba continue talk activation ya. Add record letter, confirm. Nah, di sini kita disuruh memasukkan domain karena dia mendeteksi bahwa domain kita masih menggunakan name servernya Domainisia. Jadi ketika kita WIS masih muncul data-data kita di Domainisia, dan kita tutupi aja dengan Cloudflare dengan memasukkan 2 DNS yang sudah disediakan ini. Ada ara.ns.cloudflare, ini berbeda-beda ya nanti. Cara mengganti name servernya tinggal ke domain, pilih domain kita nanangmrk.co.id, ini di Domainisia ya Pak ya. Kemudian ada name server. Nah, di name server ini kan ada 2. Ini kita hapus semua aja, kita paste di sini. Paste, kemudian kita yang satu kita paste. Dan kita change name server. Oke, dia sudah menggunakan name servernya Cloudflare. Kita coba I update my name server, klik aja. Sedang dilakukan overview ya. Teman-teman tinggal tunggu 1-2 jam atau mungkin bisa sampai 24 jam, tapi biasanya lebih kurang dari itu, paling berapa belas menit saja ya. Cloudflare itu cepat. Nah, biasanya teman-teman kalau memasukkan layanan free tetap akan dimintai memasukkan payment, namun paymentnya tidak akan mengambil uang kita sepeser pun ya Pak ya. Jadi teman-teman tinggal isi aja, kalau enggak buatkan kartu yang memang tidak Anda pakai atau memang hanya untuk transaksi-transaksi yang sifatnya free. Nah, ini kita tinggal tunggu proses domain nanangmrk.co.id ini selesai di review dan terpointing dengan Cloudflare ya Pak ya. Next teman-teman, kita akan coba pointingkan supaya domain kita yang sudah kita set di Cloudflare tadi, ketika kita akses nanti dia langsung berbelok ke NAS Synology kita ya. Jadi dia akan berfungsi sebagai hosting dengan DNS dari Cloudflare tadi. Caranya seperti apa? Nah, untuk memointingkan nanti untuk konektornya Cloudflare kita bisa install di Synology di packet centernya. Tidak ada package Cloudflare di sini ya, atau tunnel Cloudflare. Tapi di Synology kita bisa memanfaatkan yang namanya Container Manager. Nah, ini jauh lebih powerful ini. Kita install saja Container Managernya. Oke, ini kemudian subnetnya akan muncul seperti ini. Kita next saja dan dia akan melakukan proses installing dulu. Oke teman-teman, ini Container Managernya sudah terinstall ya. Dan sekarang kita akan coba, sebelum kita memakai Container Managernya, ini cek dulu. Nah, Container Manager kan di sini ya. Nah, ini kita akan coba cek domain kita di Cloudflare. Nah,
Ini Cloudflare tampilannya agak berbeda. Ini domain kita yang sudah terpointing dengan Cloudflare, kita klik saja. Kemudian di sini ada akses. Nah, di sini ada Zero Trust, kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja ke network, kemudian konektor. Kita bisa create a tunnel di sini, teman-teman. Nah, ini ada Cloudflare, kita klik. Tunnelnya mau kita kasih nama apa? Contohnya saya kasih nama inventory. Seperti ini ya. Kita tinggal save tunnel. Oke. Dan di sini kita akan buat konektornya. Karena ini kita pakai Synology, jadi kita pakai Docker. Namanya juga Container Manager. Nah, ini teman-teman bisa klik di tokennya yang ini. Kita copy dulu, kita masukkan ke Notepad. Kita Ctrl V di sini. Nah, bentuk konektornya seperti ini ya, huruf random seperti ini. Nah, ini silahkan teman-teman hapus dari Dockeran, Cloudflare sampai latest ini. Sisakan tunnel minus no update. Nah, ini teman-teman bisa no updated ini kita hapus juga. Nah, jadi sisa seperti ini. Tunnel run minus token, kemudian tokennya. Oke ya, kita save dulu. Kita setting yang di sisi Synology-nya. Teman-teman silahkan buka Container Manager. Di Container Manager kita coba besarkan ya. Nah, seperti ini. Silahkan teman-teman buka registry. Nah, ini nanti ada template aplikasi-aplikasi ya. Tinggal tulis aja Cloudflare. Next, Cloudflare. Nah, yang ini tinggal klik 2 kali, nanti dia akan otomatis terdownload. Oke, choose tag-nya teman-teman bisa pilih Let's. Ini untuk versi yang paling baru, teman-teman tinggal download saja. Nanti kita tunggu image-nya di-download oleh Synology NAS kita ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah ada ya template-nya. Kita tinggal run aja di sini, run. Nah, di sini kita disuruh menamai, misalkan Cloudflare inventory gitu ya. Kemudian kita enable auto start supaya ketika mati nyala otomatis Docker ini akan dinyalakan. Kemudian kita next, dan di sini port setting biarkan saja, konfigurasi biarkan saja, networknya pilih host. Kemudian untuk execute command-nya teman-teman bisa copy paste Cloudflare tunnelnya yang ini. Kemudian kita paste di sini, Ctrl V. Sudah, kemudian kita next. Dan kita coba apakah dia berjalan. Oke, kita coba lihat di Cloudflare kita. Nah, sudah ada muncul konektor, statusnya connected ya teman-teman. Kita tinggal next. Dan di sini, nah teman-teman bisa pilih hostname-nya. Di sini saya misalkan nanangmrk.co.id. Kalau misalkan mau hanya domain ini saja boleh. Atau kalau mau ditambahkan subdomain, misalkan contohnya apa ya? Inventory, begini ya. inventory.nanangmrk.co.id. Nanti ketika teman-teman mengakses ini, Cloudflare akan membelokkan saya ke HTTP, URL-nya adalah URL ini, inventory app kita, yaitu 192.168.5656 ini ya, port 5656. Kita salin aja di sini, kita masukkan, kita Ctrl V. Nah, HTTP-nya harusnya dihapus seperti ini, tab belakangnya juga kita hapus. Jadi nanti teorinya kalau misalkan teman-teman mengakses inventory.nanangmrk.co.id, maka Cloudflare akan membelokkan ke http://192.168.1.19 port 5656 di mana inventory aplikasi kita tadi yang di server lokal berada ya. Tinggal complete setup. Sukses create DNS record. Nah, kita coba. Nah, ini ada inventory, kita klik di sini. Kita coba edit CIDR. Oke, kita coba ke application routing. Di sini ada inventory.nanangmrk.co.id akan didirect ke sini. Kita coba klik inventory.nanangmrk.co.id. Apakah dibelokkan Cloudflare? Dibelokkan. Berhasil. Saya punya hosting. Misalkan saya admin ya. Enter. Coba lihat. Teman-teman lihat akan masuk. Ah, ini bisa diakses dimanapun. Ini jadi hosting, Pak. Beres toh, bisa toh. Jadi Synology bisa melakukan semuanya. Silakan nanti teman-teman coba sendiri ya. Dan nanti akan ada pembahasan lain soal NVR CCTV dan juga AI di video yang berikutnya. Karena ini sudah terlalu panjang ya sepertinya. Silakan coba teman-teman. Nanti link pembelian DS225 Plus-nya saya kasih di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih. Mungkin itu saja. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.